Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Konita Sasabila. Saya dari kelas Manajemen Dakwah 3C dan NIM belakang saya 108. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS ilmu dakwah, yaitu ceramah yang berjudul Ketamakan Membawa Kehancuran. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan dosen pengampu, yaitu Bu Junda MA. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mengulas sedikit tentang tamak. Barangkali istilah ini tidak asing lagi di telinga kita. Tamak atau rakus berkaitan dengan keadaan hati yang begitu terikat dengan segala yang ada pada kekuasaan orang lain. Artinya, bukan tentang seberapa cukup apa yang ada di tangan kita, tapi berkaitan dengan kondisi hati yang terlalu terikat dengan apa yang dimiliki orang lain. Adapun penyebab dari timbulnya sifat tamak adalah yang pertama, yaitu cinta dunia. Kecintaan terhadap dunia tak akan membuat manusia merasa cukup, karena kecintaan ini seringkali disandarkan pada keinginan, bukan kebutuhan. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan diri untuk memahami makna hidup bermasyarakat, sehingga seringkali merasa iri hati dengan orang lain, melainkan seharusnya yang tolong-menolong sesama manusia. Yang ketiga, yaitu keimanan yang lemah kepada qada dan qadar Allah atas nasib dirinya. Sesuai dengan kadar usahanya, sifat tamak itu tak dapat dipungkiri melahirkan benih hasud, iri hati, dan buruk sangka kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu tidak memikirkan sesuatu yang ada pada tangan orang lain, dan jauhilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah suatu kefakiran yang nyata." Hadis riwayat Al-Bukhari. Agar pintu setan melalui sifat tamak ini tersumbat, seseorang hendaknya memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha secara maksimal dengan cara yang baik, benar, dan terpuji untuk mendapatkan segala apa yang dicita-citakan, bukan dengan merebut atau mencuri dari tangan orang lain. Kedua, meyakinkan diri bahwa berapapun hasil yang didapat dari pilihan Allah atas diri kita dan tidak ada kebatilan atau kekurangan sedikit pun, apalagi kerugian. Yang ketiga, tidak mempersoalkan sesuatu yang telah ditentukan Allah bagi orang lain. Yang keempat, membentengi hati dengan sifat tafwid, yakni berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa mencurahkan kemaslahan dan keberkahan pada apa yang Allah titipkan pada kita. Barangkali kita perlu untuk mencermati nasihat Nabi berikut yang diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan niscaya aku dicintai oleh Allah dan manusia." Rasulullah pun menjawab, "Hiduplah di dunia ini dengan juhud bersahaja, maka kamu akan dicintai Allah, dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya kamu akan disenangi manusia." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Salah satu ciri tamak yaitu serakah terhadap harta yang dimiliki, seperti kisah Qarun yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabago alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbati ulil quwati izqala lahu qaumuhu latafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa yang hidup semasa dengannya dan konon adalah anak Nabi Musa. Akan tetapi, meski berasal dari keluarga terhormat, dia melampaui batas dengan berlaku zalim terhadap mereka dan sombong atau tamak. Maka dari itu, janganlah kita hidup seperti Qarun, tokoh serakah dan pengejar harta yang diceritakan dalam Al-Quran, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia, sehingga ia lupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia ini. Mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan kesadaran penuh bahwa usia dan kehidupan kita itu ada akhirnya, dan mencari akhir yang baik, yaitu husnul khotimah, adalah kuncinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan laksanakanlah amalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam Haji Asnin Saifuddin LCMA 2012. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.